Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 Juli 2022, hari Minggu manis. Mengungkap misteri kasus Subang, episode ke-8. Di sesi analisa motif demi wanita. Sahabatku dan saudaraku semua, selamat berjumpa lagi di channel Joganden, di mana sajianku kali ini adalah berupa analisa bahwa motif pembunuhan ibu dan anak di Subang itu demi wanita. Di episode sebelumnya telah dibahas juga analisa sajianku demi harta dan demi tahta. Kali ini motif itu demi wanita. Tulisanku ini di samping untuk mencoba menggali lebih dalam lagi apa sebenarnya yang menjadi motif dari kasus pembunuhan di Subang itu, juga bertujuan untuk ikut aktif mengawal kasus pembunuhan di Subang. Dan analisaku ini juga mengambil berita terupdate tentang kasus Subang itu dari berbagai channel media di dunia maya yang banyak pertebaran di masyarakat Indonesia. Sahabatku dan saudaraku semua, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, belum lagi kasus Subang ini bisa dituntaskan. Baru-baru ini, sekitar 2 minggu yang lalu, telah terjadi lagi tragedi pembunuhan yang tidak kalah mengerikannya. Dan dalam waktu yang singkat, kasus itu segera viral, menyebar ke seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Polisi tembak polisi, yang korbannya dikenal dengan inisial Brigadir C. Di dalam berita yang beredar di kalangan masyarakat, tragedi dalam kasus polisi tembak polisi itu telah diduga oleh masalah wanita, atau diduga karena masalah asmara. Kok ya bertepatan dengan waktunya aku membahas kasus Subang juga di sesi demi wanita atau demi asmara. Sudah terbayang bagaimana repotnya kepolisian Republik Indonesia saat ini. Kasus besar di Subang belum juga berhasil diungkap. Kini ditambah lagi dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir C yang tak kalah beratnya. Bagaimana tidak berat beban yang harus dipikul oleh kepolisian Republik Indonesia. Kasus pembunuhan Brigadir C ini justru kasus yang terjadi di dalam tubuh kepolisian itu sendiri, yang juga harus menyita perhatian serius dan khusus untuk mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya. Apakah dengan munculnya kasus baru Brigadir C itu akan mampu memudarkan kasus Subang, dan lambat laun kasus Subang menjadi lenyap tertelan oleh kasus-kasus baru yang tak kalah beratnya? Mengingat saat ini kepolisian sendiri sedang menanggung beban berat dengan adanya kasus polisi tembak polisi itu. Kepolisian Republik Indonesia saat ini benar-benar sedang diuji dan sedang dipertaruhkan kredibilitasnya. Harapanku dan doaku mungkin juga menjadi harapan dan doa kita semua. Semoga
Kepolisian Indonesia dapat segera mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J. Itu mengungkap kasus berat ini dengan seterang-terangnya demi mengembalikan kredibilitas kepolisian yang sedang dipertaruhkan ini. Dan selanjutnya kembali mengungkap kasus Subang dengan penuh konsentrasi dan percaya diri penuh bahwa kasus Subang pun akan segera terungkap. Aku tetap akan konsen melanjutkan bahasan analisaku di kasus Subang sebagai bentuk komitmenku untuk terus ikut mengawal kasus Subang yang sudah hampir setahun belum terungkap juga. Analisaku di dalam mencari motif apa yang menjadi pembunuhan di Subang itu. Dan kali ini di sesi analisa mencari motif pembunuhan di Subang itu telah menuju ke yang ketiga. Demi harta, demi tahta sudah aku bahas di sebelumnya. Kali ini sesinya adalah analisa motif pembunuhan demi wanita atau demi asmara. Mari kita intip lensa teropong imajiner di Gata di sesi motif demi wanita dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Sebelum melangkah lebih jauh, baiklah akan kuurai dulu unsur-unsur apa saja yang ada tendensinya dengan motif pembunuhan demi wanita itu. Berikut ini uraiannya. Unsur cinta. Unsur cinta itu peristiwanya berada di dimensi intuisi dan dimensi emosional. Cinta tidak hidup di dimensi rasio. Namun, cinta sanggup memporak-porandakan rasio seorang manusia. Karenanya lah cinta juga dapat menimbulkan suatu perubahan yang signifikan terhadap perilaku manusia. Cinta akan memberikan suasana yang indah, manakala cinta itu diberikan, ditanam, dan dipelihara dengan rasa sepenuh hati dan ikhlas. Cinta seperti ini hanya dimiliki oleh cinta orang tua yang ditumpahkan kepada anak-anaknya, yang perwujudannya berbentuk kasih sayang tanpa berharap balasan apapun. Sebaliknya, cinta juga sanggup menjungkir balikan dan memporak-porandakan jalannya kehidupan seseorang, manakala perwujudan cinta itu dilandaskan atau disertai oleh nafsu indera manusiawinya. Cinta juga suka dipupuk oleh kebohongan-kebohongan orang yang sedang dihinggapinya. Menarik sekali. Agar lebih mudah dipahaminya, analisaku kali ini akan menggunakan tamsil atau perumpamaan-perumpamaan yang presisi dengan peristiwa pembunuhan di Subang. Mari kita mulai. Pembunuhan itu telah kita paparkan, telah disebabkan oleh cinta yang ditolak. Cinta seorang pria ditolak oleh seorang putri di dalam suatu dinasti, karena sang putri sudah punya kekasih hati seorang pemuda tampan yang sebentar lagi akan melamar dan mempersunting sang putri. Karena cintanya ditolak, maka sakitlah hati seorang pria itu. Siapakah si pria yang telah menaruh hati dan harapan kepada sang putri itu?
Si pria itu tentunya dia seorang pria yang merasa yakin dirinya pantas untuk sang putri. Setidaknya dia mempunyai posisi dan profesi yang dipandang layak di dalam lingkaran para pejabat dinasti. Dipandang pantas untuk mendapatkan hati sang putri, untuk mendampingi sang putri. Si pria ini adalah salah satu petinggi di dinasti itu yang memegang jabatan sebagai kepala di suatu lembaga yang didirikan oleh dinasti itu. Sebut sajalah sebuah lembaga pendidikan. Si pria itu sudah tahu bahwa sang putri sudah punya kekasih hati. Namun karena percaya dirinya melampaui cintanya itu sendiri, maka dia masuk dan menempatkan dirinya pada arena persaingan asmara itu. Dengan bekal percaya diri, bekal profesinya yang bagus, ditambah dengan peluang waktu di tempat kerja di kesehariannya, si pria itu bertugas. Telah memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa selalu dekat dengan sang putri. Apalagi sang putri ini orangnya supel dan mempunyai sikap manja kepada orang-orang sekitar yang dipercayainya. Sehingga si pria ini telah merasa semakin leluasa menebar pesona kepada sang putri demi memenangkan persaingan di arena asmara ini. Ketika perasaan cinta si pria telah mencapai puncak ubun-ubunnya, terucaplah perasaan cinta si pria ini kepada sang putri dengan disertai rasa percaya diri yang tinggi bahwa si pria merasa yakin cintanya akan diterima oleh sang putri. Mengingat hari ke harinya dirinya telah merasa begitu dekatnya dengan sang putri. Maka tanpa ragu pada suatu kesempatan, si pria dengan berani menyampaikan cintanya kepada sang putri. I love you so much, my princess. Aku sangat mencintaimu, putri. Kira-kira begitu artinya. Sang putri tidak terkejut menerima pernyataan si pria itu. Menanggapinya dengan tenang dan dengan senyuman. Karena pada dasarnya sang putri orangnya tidak pernah ingin sekalipun melukai perasaan siapapun. Apalagi si pria ini telah dianggap orang dekatnya. Sang putri hanya menjawab dengan ucapan terima kasih. Dan sang putri juga menyampaikan isi hatinya bahwa dirinya juga menyayangi pria itu sebagaimana sayangnya sang adik kepada abangnya. Dan sang putri pun mengakhiri dengan kata-katanya yang menurut sang putri cukup bijak. Maafkan aku ya Kang. Mendapatkan jawaban dan kenyataan cintanya sedemikian rupa, si pria merasa bagaikan disambar petir di siang bolong. Karena sebelumnya si pria mengira bahwa cintanya akan diterima oleh sang putri. Tiba-tiba alam terasa begitu gelap. Bumi yang dipijaknya terasa berguncang hebat. Namun, si pria ini tidak mau menunjukkan kelemahannya di hadap sang putri. Walaupun hatinya terasa hancur dan pedih sekali, si pria ini tetap harus mampu menahankan semuanya itu di hadapan sang putri. Wajahnya dikamuflasekan seolah-olah dia bisa menerima penolakan halus sang putri itu agar tetap tampak elegan. Ingin tetap tampak bijak dan kuat di hadapan sang putri, maka tetaplah dia tampilkan wajah senyumnya,
walaupun senyum itu dia rasakan pahit sekali. Setelah peristiwa itu, hari-harinya si pria itu juga berusaha tetap tampil biasa, karena tak ingin ada satu orang pun mengetahui kalau dirinya sedang patah hati. Dia ingin tetap terlihat profesional menjalankan tugas pekerjaan kesehariannya bersama sang putri sebagai orang penting di dinasti itu. Namun, sekalipun telah tahu dan jelas ditolak, tapi kenapa rasa cintanya semakin lama dirasakan, semakin mendalam setiap memandangi sang putri. Rupanya kecerdasan si pria itu tidak mampu ditundukkan oleh kehancuran hatinya. Dia pun mendapatkan inspirasi untuk tetap memenangkan persaingan asmara ini dengan cara lain. Maka terbesitlah di akal pikirannya, masih ada jalan lain. Hasrat untuk mendapatkan cinta sang putri itu akan disampaikan melalui sang permaisuri, ibu kandung sang putri. Dia berpikir dengan jalan melalui sang permaisuri pasti akan lebih mudah dan akan mendapatkan support yang besar. Begitu pikirnya. Maka pada suatu pertemuan berdua saja antara si pria dengan sang permaisuri. Sang permaisuri adalah seorang yang penyabar. Pada saat itu, di kesempatan itu diterimanya lah kedatangan si pria ini dengan segala keramahannya. Dan sudah tentu si pria menaruh harapan besar bahwa sang permaisuri akan menerima lamarannya untuk bisa mendapatkan putrinya. Dengan harapan bantuan sang permaisuri inilah si pria merasa begitu yakin akan mendapatkan sang putri. Di pikirannya, begitu sang permaisuri bersedia menerima lamarannya untuk mendapatkan putrinya, pastilah sang putri akan menuruti permintaan bundanya agar bersedia menerima cinta si pria. Si pria merasa semenjak dirinya kenal sang permaisuri sedikit pun tidak pernah menemukan hal-hal negatif pada dirinya. Malahan, sang permaisuri selalu memberikan apresiasi kepada dirinya, apresiasi atas kemampuannya menjadi seorang nomor satu mengepalai suatu usaha bergengsi yang didirikan oleh dinasti itu. Jadi, pasti sang permaisuri akan membantu hasratnya mendapatkan cinta sang putri. Sang putri pasti akan menurut kepada permintaan bundanya. Begitulah si pria ini menafsirkan sendiri hasrat di dirinya itu. Sang permaisuri yang seorang penyabar dan seorang yang bijaksana, dia tidak memberikan jawaban iya atau tidak untuk lamaran si pria ini kepada putrinya. Sang permaisuri yang punya pengalaman pahit telah diduakan oleh sang kaisar, telah menjadikan dirinya harus bagaimana menyikapi si pria ini. Apalagi si pria ini yang ada maunya sama putrinya. Sang permaisuri tidak ingin putrinya mendapatkan pengalaman hidup seperti yang telah dan sedang dialaminya saat ini. Secara bijak, sang permaisuri menanyakan status diri si pria. Apakah dirinya seorang bujangan?
sama halnya dengan status putrinya? Si pria menjawab, iya, dia masih sendiri. Rupanya naluri keibuan sang permaisuri merasa mendapat jawaban bohong dari si pria ini. Logika, naluri, dan pengalaman sang permaisuri berbisik. Sudah berapa sih usia si pria ini? Kok masih membujang? Maka dengan cara yang dianggap logis dan sewajar mungkin, sang permaisuri minta si pria untuk menunjukkan kartu identitas dirinya, KTP. Agak terperangah juga si pria demi mendapatkan permintaan dari sang permaisuri itu, karena hal ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya sama sekali kalau akan ditanyai tentang KTP-nya. Sekalipun dengan perasaan yang serba salah, akhirnya si pria mengeluarkan KTP-nya dan memberikannya kepada sang permaisuri. Dan ternyata di KTP statusnya tertulis sudah kawin. Sang permaisuri dengan tetap ramah menunjukkan kepada si pria itu dan bertanya, kok di KTP statusnya sudah kawin? Si pria pun dengan tergagap mengakui memang pernah kawin dan sekarang sudah menduda. Oh, begitu, jawab sang permaisuri. Sekali lagi, naluri keibuan sang permaisuri tidak akan percaya begitu saja terhadap pengakuan si pria ini. Si pria merasa tersudutkan akhirnya. Pikirannya nekat, terlanjur kepalang basah. Si pria sudah tidak ingin bertata krama lagi kepada sang permaisuri. Dia hanya ingin meyakinkan kepada sang permaisuri bahwa dirinya benar-benar mencintai sang putri, menginginkan sang putri, bahwa dirinya benar-benar seorang duda, bahwa duda lebih baik daripada sang kaisar yang senang berpoligami. Si pria tampaknya mulai memaksakan keinginannya kepada sang permaisuri. Sang permaisuri cuma diam memandangi si pria sambil tetap memasang wajah ramahnya, walau mungkin dalam hatinya kecewa dan geram. Tetap dengan mimik dan suara yang biasa, sang permaisuri ingin segera mengakhiri sesi pertemuan ini dengan si pria, dengan menyampaikan pendapat akhirnya bahwa soal hasrat si pria itu nanti akan disampaikan kepada putrinya. Mau enggaknya menerima lamaran si pria ini, nanti apa kata putrinya. Si pria lebih merasa tersudutkan lagi, karena si pria merasa sudah tahu apa jawabnya si putri nanti. Ketika sang putri ditanya oleh ibundanya bahwa sang putri diminta oleh si pria, pasti jawaban sang putri akan menjawab tidak mau. Hasrat nafsu si pria ini sudah naik ke otaknya. Rupanya nafsu hasratnya membisiki hatinya sudah terlanjur melangkah, pantang surut, kepalang basah. Didesaknya sang permaisuri. Dia menyarankan kepada sang permaisuri agar sang putri tidak perlu diberikan pilihan. Pilihannya hanya satu, harus mau menerima si pria. Sang putri harus menurut apa yang dikatakan sang permaisuri. Masa sang putri gak akan nurut sama bundanya? Begitu yang ditekankan kepada sang permaisuri oleh si pria ini. Dan si pria memberikan ultimatum kepada sang permaisuri. Nanti pada hari yang ditentukan, saat si pria datang lagi, harus sudah
menerima jawaban. Harus sudah ada jawaban. Jawabannya lain tidak adalah ya atau diterima. Bila tidak, akan ada sesuatu yang tidak mengenakan menimpa di dinasti ini. Sang permaisuri hanya diam, dan si pria itu pun meloyor pergi begitu saja. Hari-hari setelah pertemuannya dengan si pria, tinggallah sang permaisuri merasa perih dan pedih hatinya setiap teringat ancaman si pria itu. Sang permaisuri bagaikan merasa disuruh makan buah si malakama. Dimakan bapak mati, gak dimakan ibu yang mati. Kalau hal itu diadukan kepada kaisar dinasti suaminya, dia merasa khawatir akan terjadi keributan di dinastinya. Apalagi kalau disampaikan kepada sang pangeran, putra dari sang kaisar, anaknya. Sudah dapat dipastikan akan terjadi baku hantam antara pangeran dengan si pria, karena sang permaisuri tahu betul perangai putranya yang satu ini. Kalau disampaikan kepada putrinya, dan sampai putrinya tahu ada ancaman dari si pria, sang permaisuri merasa lebih cemas lagi. Dia tidak ingin sama sekali menekan hati dan perasaan putrinya yang sangat dia sayangi itu. Bagaimana hancur hati putrinya bila diberitahukan keadaan yang dialami sebenarnya. Dan sudah tentu, sang permaisuri tidak mau hal ini menimpa putri kesayangan satu-satunya itu. Sang permaisuri merasa tidak menemukan pilihan cara yang baik sama sekali tentang menyelesaikan ancaman dari si pria itu. Sang permaisuri hanya ingin menjaga nama dinastinya tetap harum. Tidak ingin ada masalah itu dan ini lagi yang akan mencoreng-moreng nama dinasti yayasan ini nantinya. Seperti yang pernah terjadi saat dinasti ini diurus oleh selir sang kaisar. Karena toh si pria itu pun hanya seorang bawahan, sekaligus di dinasti ini hanya sebagai orang penting. Rasanya tak mungkin sang permaisuri juga harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Pastilah pihak kepolisian akan sulit mempercayainya kalau melihat posisi, performance, dan kepercayaan dinasti yang begitu besar yang telah diberikan kepada si pria itu. Sebuah jabatan terhormat, jabatan tertinggi, tempat usaha di dinasti itu. Hingga akhirnya sang permaisuri memilih bungkam tentang hal ini. Dia tidak akan menyampaikan apa-apa kepada keluarga dinastinya. Sang permaisuri gak akan mau dipusingkan lagi oleh si pria itu. Masa bodohlah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Begitu sikap akhir sang permaisuri. Di lain pihak, si pria semakin menggebu-gebu hasratnya untuk bisa menikahi sang putri dengan cara apapun. Dan disitulah inspirasi iblis pun masuk ke dalam hatinya. Bisikannya, daripada aku kalah, tidak bisa mendapatkan sang putri, lebih baik ku habisi sekalian sang putri, biar sama-sama gak ada yang dapatkan sang putri. Si pria teringat sama sang selir yang juga pernah merasa sakit hati kepada sang permaisuri dan sang putri, juga kepada sang pangeran. Maka dia sampaikan niatnya itu dengan mengajak sang selir berkolaborasi, tentunya di dalam melaksanakan ultimatumnya. Bila
mendapatkan jawaban tidak. Bagaikan gayung bersambut, maka disusunlah suatu rencana, suatu langkah strategis bila menerima jawaban dari sang permaisuri tetap tidak. Saat semuanya telah dipersiapkan matang, maka berangkatlah rombongan si pria dan si selir ini menyatroni istana Kaputren pada malam hari. Namun, mereka tidak diterima di dalam rumah Kaputren pada mulanya. Mereka hanya diajak berbicara di halaman Kaputren. Mungkin naluri sang permaisuri sudah menangkap firasat jelek. Pada malam naas yang sepi itu, di halaman Kaputren, mereka tampak berlima dan terjadilah adu mulut atau perang mulut. Perang mulut antara dua pihak, yaitu satu pihak si pria dan si selir, dan ada seorang laki-laki lagi. Jadi mereka kelihatan bertiga. Di lain pihak, yaitu hanya ada sang permaisuri dan sang putri. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sang kaisar ketika datang ke Kaputren melihat keanehan di dalamnya. Dalam Kaputren itu yang kondisinya tampak berantakan, berserakan, dan hal itu membuat panik sang kaisar dinasti itu. Maka pagi itu dengan cepat tersiarlah berita yang sangat menggemparkan. Berita bahwa sang permaisuri dan sang putri telah mati dibunuh di Kaputrennya sendiri. Maka gemparlah masyarakat di sekitar kediaman Kaputren itu. Sahabatku dan saudaraku sekalian, begitulah cerita yang bisa dibaca di lensa analisa teropong imajiner 3 sebuah cerita tentang tragedi pembunuhan di suatu dinasti. Hampir semua di kisah-kisah tragedi pembunuhan yang terjadi di suatu dinasti, intrik daripada peristiwa itu, kisaran pelakunya oleh orang dalam lingkaran dinasti itu sendiri. Kalau bukan selir, ya anak selir atau pejabat tinggi di dinasti itu sendiri. Pada malam pembunuhan terhadap permaisuri dan putri di Kaputrennya itu terjadi, dimulai dari pertengkaran adu mulut di halaman Kaputren. Mungkin pertengkaran itu semakin lama semakin meninggi kadarnya atau suhunya, sehingga berpindahlah pertengkaran itu ke dalam Kaputren. Namun tetap ada yang belum jelas dalam cerita analisa di lensa teropong 3 itu. Antara lain, 1. Apakah sang kaisar sudah tahu selirnya terlibat? Yang kedua, siapakah seorang laki-laki yang bersama si pria dan si selir kaisar pada malam itu? Yang ketiga, apakah laki-laki itu juga masih orang dalam dinasti? Nah, itulah yang masih menjadi misteri. Silakan saudaraku tebak dan tafsirkan sendiri. Sahabatku dan saudaraku semua, sekian dulu kisah tragis pembunuhan sang permaisuri dan sang putri di suatu dinasti yang berada di display analisa lensa teropong 3 demi wanita. Kalau karena asmara,
sama saja. Demi wanita di sini maksudnya ya bahwa pembunuhan itu apapun akhirnya adalah karena dorongan asmara yang tidak tersampaikan. Semoga analisa cerita ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa aku sampaikan rasa terima kasihku atas perhatiannya, atas subscribe-nya, atas like-nya, atas share-nya, dan atas komen semua sahabat dan saudaraku semua. Dan juga tak lupa aku memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekuranganku. Akhirul kalam, terimalah salam hormatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jo Kanden.